Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Mas, saya mau minta tolong. Saya kan dulu kan punya teman di kampung. Terus? Begitu dia itu pinjam uang kita 90 juta. Katanya janji kembalikan, tapi nggak dikembalikan sampai sekarang 2 tahun nggak dikembalikan, Mas. Terus? Nah, saya minta bantuan Masnya carikan orangnya. Kalau sudah cari kan nomornya HP itu nggak dipakai lagi, nggak bisa dihubungi nomornya itu, Mas. Terus saya call itu malah ganti nomor. Oke, terus? Nah, saya tuh minta tolong Mas, tolong carikan orang ini. Bisa Mas kira-kira? Saya mau jawab dulu apa sampean sudah selesai ceritanya? Mas sekarang jawab, nanti aku cakap lagi. Oke. Jadi gini, Mbak. Ya. Mencari orang yang hilang atau mencari orang yang tidak bisa dihubungi itu sekali lagi ada by sosial media dan ada tidak. Nah, saya tidak mau salah. Sekali lagi saya tidak mau salah. Walaupun sampean nelpon kan saya tidak tahu, saya tidak kenal sampean dari mana dan sampean seperti apa. Tapi kalau sampean ingin dibantu prosedur dan bagaimana, sebaiknya begini. Sampean harus membuat laporan polisi. Mohon dimaafkan kalau saya beda dengan channel YouTube yang lain yang langsung mampangin wajah dan ABCD bla 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 bla. Saya tidak mau, saya ingin menyelesaikan masalah tapi tidak membuat masalah baru. Jadi kalau sampean tetangganya sampean itu pinjam uang sama sampean laporkan itu kepada kantor polisi. Ketika kantor polisi sudah mencatat dan berita acara pelaporan misalnya sudah dibikin, sampean baru lapor ke saya bisa pampang wajahnya dia. Artinya kan sebenarnya saya melaporkan orang itu setelah ada kepada polisi yang bersangkutan. Ada sampean juga melapor ke polisi. Itu tidak salah. Tapi kalau sampean belum melapor ke polisi, belum mengikuti prosedurnya polisi, kemudian saya sudah melaporkan dan saya juga tidak mengerti, itu sama aja bodoh sayanya. Bisa dipahami nggak, Bang? Oh iya, Mas, saya paham. Saya paham. Jadi sampean harus melaporkan namanya siapa, alamatnya di mana, KTP-nya bagaimana, dan sampean lapor ke polisi, sampean bawa surat pelaporan itu bahwa terjadi penipuan atau bagaimana atau seperti apa, atau orang ini mangkir atau orang ini susah dihubungi, entah apapun modusnya, sampean laporan ke mereka. Nah, ketika sampean sudah membawa surat laporan itu, kita bisa memviralkan itu semua dengan bapak yang bernama, karena kan sampean sudah ikut prosedur yang sebenarnya. Iya. Ya kalau youtuber nggak berpikir panjang, hanya mencari sebuah viral aja dan semuanya langsung di-up wajahnya semuanya. Itu kalau yang minjam, ya kan, bisa menuntut balik ke youtubernya. Bisa, karena dia belum ada negosiasi sama sampean cuma cerita sepihak, dia belum balesin, kenapa kok sudah dinaikkan. Tapi kalau di laporan polisi, dia nggak bisa nuntut kita karena sampean sudah melaporkan ke polisi. Jadi surat pelaporan itulah yang menjadi landasan untuk kita bisa membantu sampean mencari orang tersebut. Terus Mas, kalau ke kantor polisi itu bilang sama polisinya kalau kita kena tipu gitu ya? Ya, jadi ceritanya sampean minjem itu karena apa? Kronologisnya sampean ceritakan dulu sama dia, ya kan? Sama polisinya. Satu ketika suatu waktu terus sampean ada saksinya, terus ada buktinya atau hitam di atas putihnya. Pokoknya sampean bawa semuanya komplit. Saksi, bukti dan semuanya ke polisi, uang sejumlahnya berapa. Lah ketika itu sudah semuanya komplit dan polisi bisa memproses, oh ya ini Bu bisa kita proses, nah barulah
kita berkoar-koar setelah sampean melapor. Kan sama kayak kalau sampean tahu beritanya artis-artis itu, setelah mereka ribut-ribut, salah satu ada yang melaporkan ke polisi, baru di-up ke sosial media. Oh, begitu. Tapi kalau kita ini apa Mas, ada apa ya? Ada ada saksi dua. Kalau kita ada saksi dua, memang saya tahu anaknya, dua-duanya saya tahu rumahnya. Halo? Itu saya ada kalau memang saksi. Itu memang aku tahu rumahnya lah, saksi ini dua-duanya, perempuan sama laki-laki saya tahu persis. Tapi saya tanya nomornya kenapa nggak saya dihubungi. Katanya dia kabur ke daerah mana Mas, ke daerah manakah, daerah manakah, Papua, kabur ke Papua katanya. Ya nggak apa-apa, dia mau kabur kemana aja. Sekarang gini ya, sampean saya kasih tahu caranya untuk melaporkan orang tersebut. Jadi biar sampean itu juga terkesan di mana bahwa sampean itu pada prosedur yang benar gitu loh Mbak. Iya. Apa caranya jadi, Mas? Jadi ya oke, kalau sampean sekarang posisi di Indonesia dan teman yang minjem itu juga tetangganya sampean, sudah hal yang pertama sampean lakukan ya kan, datang ke kantor lurah. Sampaikan persengketaan sampean dengan warga tersebut. Ya kalau misalnya satu desa. Kalau beda desa, lurah sampean cari lurahnya di tempat si pengutang itu tadi. Sampean beri nyomong, sampean bawa itu dua saksi. Nah, dari pamongnya ada solusi enggak gitu. Kalau dari pamongnya ada solusi, beres semuanya, baru pamongnya kasih waktu untuk negur keluarga si penipu tadi. Ada itikat baik nggak, nyariin sampean nggak keluarganya, berbicara bagus-bagus nggak. Kalau tidak berbicara bagus-bagus, ya sudah, tidak ada itikat semuanya, dan dia keluarganya pun juga nggak peduli, ya sudah, baru pelapor ke polisi. Nah, surat pelaporan sampean juga waktu melaporkan ke kantor desanya si penipu tadi, ya sampean anggap sebagai penipu, itu sampean rekam juga. Langsung tunjukkan ke kantor polisi. Nah, pihak kelurahan mampu memediasi enggak kepentingan sampean gitu loh. Baru itu cara yang benar. Setelah itu semua terjadi, ternyata tidak ada itikat baik, polisi nggak nyampe, baru naik ke konten YouTube, baru sampean melaporkan atas nama Blekucrut bin Makcrut, meminjam utang uang saya dan ternyata tidak punya itikat baik untuk mengembalikan. Tolong wajahmu saya up. Ini laporan saya di kepolisian. Hari ini kamu bisa lari dari saya, tapi sampai besok pun kamu tidak akan bisa lari dari saya. Nah, baru begitu Mbak alurnya, alur posisinya. Kalau kita mencari orang itu, Mbak, kita share ke YouTube yang keren-keren, YouTube yang keren-keren pun juga bahaya kalau kena polisi. Begitu ya Mbak. Jadi iya Mas. Jadi sampean biar punya gambaran. Jadi tidak semerta-merta kalau nggak bayar akhirnya main hukum rimba, angger upload aja. Kalau saya mohon dimaafkan, saya tidak bisa seperti itu orangnya. Kalau mungkin channel-channel yang lain mau viral, mau ngejar duit semuanya boleh seperti itu. Tapi kalau saya kasih tahu dulu sampean alurnya yang pas, yang benar, yang bagaimana. Nah, ketika itu sudah sampean jalankan dan ada pelaporan polisi, saya berani. Itu untuk melindungi saya juga gitu. Jadi segala sesuatu persoalan kan kita selesaikan secara kekeluargaan. Gak bisa ya sudah secara hukum. Iya Mas, iya. Bisa dipahami. Bisa Mas, bisa. Iya, nantilah kita proses. Jadi seperti itu ya Mbak. Sekali lagi saya mohon dimaafkan kalau disuruh miral-miralin, soalnya saya bukan apa ya, sekali lagi saya bukan kejar viral. Kehidupan itu kalau cuma mau cari viral itu gampang. Fitnah orang, jelek-jelekin orang, maki-maki orang itu udah otomatis pasti akan jadi viral.
Tapi iya memang betul. kehidupan kita kan nggak hanya untuk sebatas viral. Kita punya tanggung jawab moral. Hidup itu ada tanggung Iya, jawab moralnya. Apalagi kita berprofesi sebagai YouTuber. Bagaimana menyampaikan informasi. Kadang info yang benar aja bisa meleset. Apalagi info-info yang masih nggak jelas keberadaannya. Terus kita main up-up, itu bukan saya. Jadi mohon dimaafkan kalau saya punya keterbatasan atas hal itu, tapi saya mencoba memahamkan alurnya buat sampean untuk mengurusi persoalan ini. iya Mas ya. Iya. Makasih Mas ya. Oke. Nanti sambung lagi kalau sudah tuntas semua. Ya, Iya. sehat selalu. Iya, Saya doakan ya, mudah-mudahan amin. kembali ke Ya, sampean rezeki. Oke. amin. Ye, sehat selalu Ya, Mbak. makasih Mas. Yo. Ya, nggih. Alhamdulillah nggih. Yo. Oke teman-teman semuanya, saya ngerti, saya sangat memahami ya persoalan dan permasalahan. Tapi untuk menjaga segala sesuatu ini jauh dari fitnah, ini loh yang sering saya alami. Jadi disinformasi itu bukan hanya, sekali lagi saya bilang, bukan hanya viral, bukan hanya juga bilang bahwa aku bisa mengatasi persoalan ini dengan channel YouTubeku. No, saya bukan seperti itu. Saya menjadi seseorang yang bagaimana memberikan pemahaman, mendudukkan segala sesuatu itu pada porsinya. Saya lebih cenderung ke arah di situ. Nggak apa-apa, ya kan. Terus ada juga ya, sekali lagi ngomong, loh aku kan nggak viralin, yang viralin kalian semuanya. Itu kalimat yang memanipulatif, ya kan. Kalau kita nggak mau viral, ya kita jangan membuat sesuatu yang dimana ranah itu tidak dalam jangkauan kita. Nah ini loh, banyak orang-orang yang ngerasa bahwa alah ya suwes lah, wong ya aku nelpon bukan karepku, tak apain lah. Jadi siapapun yang akan nonton, yang akan dengar, dan yang melihat konten itu berpondasi kepada siapa konten kreatornya. Jadi menurut saya sih seperti itu. Saya bukan menganggap dan merasa bahwa alah kontenmu paling bener gak sok-sokan. Bukan. Kalian berbicara begitu kepada saya, it's okay fine. Itu tidak menjadi persoalan buat saya. Tapi memahami dan mendudukkan suatu persoalan dan permasalahan itu loh yang paling penting. Bukan masalah benar atau salah, tapi sudahkah permasalahan dan persoalan itu kita dudukkan pada semestinya. Memberikan pemahaman ke seseorang. Karena kan sekali lagi kita itu pihak yang tidak tahu siapa yang nelpon kita, siapa yang melaporkan ke kita. Yang dilaporkan adalah orang lain. Nah ketika kita dengan gegabah meng-up, suatu ketika pasti hari ini mungkin kita bisa menikmati penontonnya banyak, keren. Tapi apakah yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang fitnah? Itu bukan saya yang menilai, bukan penonton yang menilai. Ada hal yang ketika itu tersebar dan kita masih sebar di sosial media, maka betapa luasnya dosa kita. Mohon maaf teman-teman, saya bukan sok agamis, tapi saya menjaga diri saya dari hal-hal wong saya jaga aja kadang-kadang lo masih meleset. Masih banyak tumpukan-tumpukan dosa. Padahal kita berusaha untuk menjaga sebaik mungkin, tapi masih ada. Apalagi kita amburadul. Makanya apa kata Rasul dulu, bahwa ada nanti masa suatu zaman di mana fitnah itu menjadi sesuatu yang menjadi hal yang berjamaah. Lah era sosial media inilah. Makanya berhati-hati. Apapun yang akan kita konsumsi, apapun yang akan kita lihat, bukannya saya sok-sokan sempurna dan semuanya, tapi bijaklah dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam pemikiran kita. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.